Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pemalang TV. Kali ini saya akan bawakan sebuah legenda. Legenda Pantai Widuri di sesi Kamis Kanda Misteri. Pantai Widuri. Pantai Widuri adalah sebuah lautan yang dimana sangat populer di kalangan remaja. Pantai Widuri terletak di Desa Widuri, maka dari situlah dinamakan Pantai Widuri. Desa Widuri terletak di Kabupaten Pemalang, sebelah utara Laut Jawa. Apakah kalian tahu dari keindahan pantai yang sangat mempesona, laut yang sangat biru, destinasi wisata yang sangat menyenangkan, tetapi ada legenda di balik nama Widuri, dan cerita legenda berawal dari sini. Untuk kalian yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe dari sekarang. Dan kalian yang sudah subscribe, pencet tombol like dan share ke teman-teman kalian. Dahulu kala, di masa kerajaan, daerah Pemalang di sebelah utara hanyalah sebuah daratan yang kering, tanah yang sangat tandus, dan warga sekitar pun banyak yang meninggalkan wilayah tersebut. Tetapi ada salah satu warga yang masih bertahan di desa itu. Warga tersebut adalah Ki Pedaringan. Ki Pedaringan adalah seorang yang sudah cukup umur, namun beliau belum menikah di saat itu. Beliau adalah seorang yang sangat ulet, bekerja keras tanpa mengenal lelah. Dan berkat keuletan beliau, tanah yang tadinya tandus lambat tahun menjadi subur. Beliau adalah seorang petani sekaligus seorang penggembala, dan peliharaan hewannya tersebut, dari situlah kotoran hewan yang tadinya tidak berguna sekarang dijadikan pupuk alami oleh Ki Pedaringan. Dan dari situlah tanah menjadi subur, tanaman menjadi tumbuh. Dari situlah Ki Pedaringan memperoleh hasil panen yang cukup melimpah. Bahkan kehidupan beliau pun tercukupi dan bisa dikatakan sangat berlebih. Di suatu hari, Ki Pedaringan bertemu seorang perempuan. Perempuan tersebut bernama Nyai Widuri. Nyai Widuri adalah gadis kembang desa dari desa sebelah. Selain cantik, Nyai Widuri mempunyai sifat baik hati, ramah, dan juga setia. Pantaslah nama Widuri menjadi nama yang terkenal di kalangan pemuda masa itu. Singkat cerita, Ki Pedaringan menikahi Nyai Widuri. Kehidupan mereka sangatlah berkecukupan, dan dengan kebahagiaan keluarga yang sangat harmonis, mereka saling mencintai, saling setia satu sama lain. Dan semenjak Ki Pedaringan berkeluarga dengan Nyai Widuri,
kegiatan ke sawah atau ke ladang yang biasa dilakukan setiap hari sekarang berubah. Jika Ki sebelumnya menghabiskan waktunya di ladang, bahkan sampai malam dan menginap di ladang, ini pun menjadi berubah. Ki ke ladang atau ke sawah hanya setengah hari, karena sudah ada yang menunggu di rumah, yaitu Nyai Widuri. Pada suatu hari saat Ki pergi ke ladang, Nyai Widuri dikagetkan dengan seorang lelaki yang sangat gagah dan sangat tampan mampir ke rumah dengan penuh luka di tubuhnya, dan pria itu pun terlihat letih dengan sangat kesakitan. Namun keperkasaan dan ketampanan pria tersebut tetap terpancar dari sikap dan sopan santunnya berbicara, menunjukkan kalau pria tersebut adalah bangsawan. Pria tersebut bernama Pangeran Purbaya dari Kerajaan Mataram, yang diberikan tugas untuk memberantas gerombolan penjahat di pesisir utara Cirebon. Namun, pada saat tugasnya selesai dan ingin pulang ke Mataram, beliau kehabisan minum, dan pada akhirnya sampailah di rumah Nyai Widuri untuk meminta minum dan meminta obat untuk luka-luka di tubuh itu. Kemudian dari situ Nyai Widuri memberikan minum dan mengobati luka-luka yang dialami Pangeran Purbaya. Setelah semuanya sudah cukup selesai, Pangeran Purbaya berpamitan untuk pergi pulang ke Mataram. Namun Nyai Widuri tidak membolehkan pulang karena suaminya masih di ladang. Maksud dari Nyai Widuri adalah untuk menghindari fitnah yang mungkin timbul di keluarganya, dari mana Nyai Widuri telah berani menerima pria lain selain suaminya, sedangkan suaminya tidak ada di rumah. Tetapi Ki Pedaringan yang ditunggu-tunggu tidak pulang juga. Maka Pangeran Purbaya akhirnya berpamitan untuk segera meninggalkan tempat Nyai Widuri dan pergi pulang ke Mataram. Sebagai seorang kesatria, Pangeran Purbaya memahami perasaan Nyai Widuri yang tidak membolehkan pulang sebelum suaminya pulang. Namun demikian, karena tugas keprajuritan Pangeran Purbaya harus segera meninggalkan rumah Nyai Widuri. Dan ketika Pangeran Purbaya meninggalkan rumah Nyai Widuri, ternyata keris Pangeran Purbaya tertinggal. Dan tidak berapa lama, ketika Pangeran Purbaya meninggalkan rumah, Ki Pedaringan pun pulang. Dari sini Ki Pedaringan menyadari bahwa ada tamu yang baru saja berkunjung ke rumahnya. Karena Ki Pedaringan melihat keris seorang lelaki yang tertinggal. Kemudian Nyai Widuri menceritakan bahwa Pangeran Purbaya dari Mataram yang baru saja berkunjung ke rumahnya hanya untuk meminta air minum dan meminta untuk diobati luka di tubuhnya. Namun Ki Pedaringan sangat tidak percaya apa yang disampaikan olehnya. Bahkan Ki Pedaringan menunjukkan raut muka yang sangat berat. Rupa-rupanya
Ki Pedaringan dipenuhi dengan hawa yang sangat emosi, pemikiran negatif yang sangat melimpah. Ia berprasangka buruk kepada istrinya yang sudah tak setia lagi. Namun Nyai Widuri akhirnya mengambil keris tersebut untuk membuktikan rasa cinta dan kasih sayangnya yang sangat tulus. Dari situlah Nyai Widuri bersumpah, jika keris ini saya tancapkan ke perut saya, dan jika darah yang saya teteskan berwarna merah, itu tandanya Nyai Widuri berbohong. Dan jika darah yang diteteskan berwarna biru, berarti Nyai Widuri cintanya masih suci. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata darah Nyai Widuri berwarna biru. Melihat kejadian itu, Ki Pedaringan sangatlah menyesal dan meminta maaf kepada Nyai Widuri. Tapi darah yang keluar dari perut Nyai Widuri sangat banyak dan sangat biru. Dan tak berselang lama, Nyai Widuri meninggal. Dan anehnya, darah yang sangat biru dan sangat berkeluaran dengan kencang masih keluar hingga desa tersebut rata menjadi biru oleh darah Nyai Widuri. Darah biru yang keluar terlalu banyak menjadi sebuah lautan. Dan dari situlah muncul laut yang diberi nama Laut Nyai Widuri, atau yang kita kenal dengan Pantai Widuri. Dari situlah legenda Pantai Widuri. Sekian dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan di hati pemirsa dan pembawaan alur cerita yang kurang tepat, kami beserta tim mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.